Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan baca tafsir Muyassar surat Al-Baqarah ayat 104. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la janganlah taqulu, kalian mengatakan, lirrasuli, kepada Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ra'ina, perhatikanlah kami. Yang artinya atau yang maksudnya kalian, ra'ina sam'aka, arahkan kepada kami pendengaran Anda. Fafham anna, pahamilah kami. Wa afhimna, dan pahamkanlah kami. Dira'ina yakni perhatikan kami, ya, dengarkan kami, pahamilah kami, dan pahamkan kami. Ini maksud orang-orang beriman berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ra'ina. Ya kan? Kenapa dilarang? Kenapa dilarang orang-orang beriman berkata ra'ina kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Padahal maksudnya tadi minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam memperhatikan mereka, mendengarkan mereka, ya, memahamkan mereka dan memahami kondisi mereka. Lianna, karena al-Yahuda, orang-orang Yahudi, kanu, mereka, yaqulunaha, mengucapkan kata-kata tersebut, lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yalwuna, dengan membelokkan, alsinatahum, lisan mereka, biha, dengan kata-kata tersebut, ya. Jadi mempermainkan kata-kata. Yaksiduna, mereka mengatakan ra'ina ya Muhammad. Tujuannya yaksiduna, tujuan mereka, niat mereka, sabbahu, mengolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nisbatahu, dan menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila ar-ru'unah, kepada ar-ru'unah. Ru'unah, kebodohan, ya. Jadi kalau orang Yahudi mengatakan, ya, ra'ina ya Muhammad, maksud mereka, ya, mengata-ngatai Nabi, mengolok-olok Nabi, ya, wahai orang bodoh, ya, karena maksud mereka ra'ina ini ru'unah. Sedangkan orang beriman, kalau mereka mengatakan kepada Nabi ra'ina, mereka meminta kepada Nabi SAW agar lebih memperhatikan mereka. Jadi ini dua apa? Dua niat yang berbeda, ya, karena ada kata-kata apa tersebut mirip. Kata-kata tersebut apa? Mirip. Itu memang, ya, kerjaan orang Yahudi begitu. Suka apa? Mengganti, ya, mengganti kalimat-kalimat, kata-kata itu, ya, dengan plesetan mereka, ya, yalwuna alsinatahum, mereka plesetkan kata-kata itu dengan membelokkan lisan mereka. Kata-kata itu bagus jadi kata-kata olok-olokan.
ini diantara bentuk kekafiran mereka yang lain. Menisbatkan kepada Nabi SAW ar-ru'unah. Ya, apa ru'unah? Ya, kebodohan yang sangat. Ya. Wa qulu, tetapi katakan oleh kalian ayyuhal mu'minuna, wahai orang-orang mukmin, badalan minha, sebagai ganti dari kata-kata ra'ina. Jadi gimana orang beriman kalau mau minta Nabi memperhatikan mereka, mendengarkan mereka dan memahami mereka, bagaimana supaya diganti? Ya. Wa qul unzurna wasma'u, ay unzur ilaina. Ya, unzurna diganti dengan unzurna, ay unzur ilaina. Ya, lihat kami, wa ta'ahadna, dan perhatikanlah kami. Wahia, kata-kata ini unzurna ini tuaddi al makna, sudah mewakili makna al matluba nafsahu, sudah mewakili makna al matluba yang diinginkan nafsahu itu sendiri. Orang-orang beriman kan mengatakan ra'ina, ya, maksudnya apa? Minta Nabi memperhatikan mereka. Tapi kata-kata ra'ina itu diplesetkan oleh orang-orang Yahudi, jadi olok-olokan. Ya, wahai orang bodoh, begitu. Maka orang-orang beriman diperintahkan untuk mengganti dengan kata-kata yang tidak bisa diplesetkan, tetapi maknanya sama. Ya, maknanya sama, meminta kepada Nabi memperhatikan mereka. Ya, yaitu apa? Ungzurna, ungzurna. Ya, kalau kami lambat dalam memahami kata-kata Anda wahai Rasul, ya pahamilah kami, perhatikan kami. Ya. Jadi memang namanya ya mempelajari mendengarkan ajaran Nabi SAW, Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW itu butuh butuh ekstra, ya, butuh tenaga ekstra, ya, butuh keseriusan, ya, butuh keseriusan. Ini para sahabat nggak ada yang sambil ngantuk, nggak ada yang sambil ngantuk aja mereka masih minta supaya Nabi memahami mereka, ya, mengulang apa yang Nabi sampaikan. Ini padahal sahabat nggak sambil ngantuk loh, menunjukkan memahami itu tuh nggak mudah. Malah kalau sambil ngantuk lebih. Tapi kalau sambil ngantuk malah nggak bakalan minta diulangi wahai Nabi, nggak bakalan, lewat. Ya, wasma'u, dan dengarkanlah. Ini saya bilang, ya, tidur di majelis ilmu itu haram, karena di sini perintah wasma'u, perintah suruh mendengarkan. Kalau tidur nggak dengarkan. Wasma'u ma yutla alaikum, wasma'u, dan kalian wajib mendengarkan ma yutla alaikum, apa yang dibacakan kepada kalian, min dari kitab rabbikum, dari Al-Quran, wafhamuhu, dari kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, wafhamuhu, dan pelajarilah, pahamilah. Enggak cukup sampai di situ, enggak cukup Allah sekedar perintahkan supaya orang itu mendengar ketika disampaikan kepadanya, ya, mendengar dan memahami, enggak cukup sampai di situ, tapi diancam. Dua ayatnya, walil kafirina adzabun alim walil jahidina, dan bagi orang-orang yang ingkar itu adzabun muji'un, disediakan azab muji'un, yang sangat menyakitkan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mendengar, memperhatikan ketika dibacakan kitabullah, dan mengancam siapa yang ingkar. Subhanallah.
Jadi ini apa? Bimbingan supaya orang-orang beriman itu pintar pandai memilih kata. Pintar pandai memilih apa? Memilih kata ketika berkomunikasi ya dengan orang itu, supaya pandai memilih kata. Jangan memakai kata-kata yang bisa diplesetkan. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Ma tidak akan yuhibbu, senang. Siapa? Al-kuffaru, orang-orang kafir. Min, dari kalangan ahlil kitab, ahlil kitab, wal musyrikina, dan orang-orang musyrik. Tidak akan senang apa? An yunazzala, untuk diturunkan alaikum, kepada kalian, adna khairin, adna sekecil apapun, khairin kebaikan, min dari rabbikum, Allah subhanahu wa ta'ala pencipta kalian. Qur'anan, baik itu berupa bacaan, au ilman, ya, baik kebaikan itu berupa bacaan, au atau ilman, atau ilmu, au atau nasron, atau kemenangan, pertolongan dari Allah, atau bisyaratan, berita gembira. Orang-orang kafir, baik dari kalangan ahlul kitab ataupun dari kalangan orang-orang musyrik, tidak akan senang diturunkan sedikit pun kebaikan kepada orang-orang beriman, baik itu berupa bacaan, sekedar bacaan. Ya, kalau itu bacaan yang baik, orang kafir gak akan senang. Ataupun ilmu yang baik, orang kafir gak akan senang. Ya, apalagi kemenangan, ya, pertolongan dari Allah, berita gembira dari Allah, lebih tidak senang lagi mereka. Jadi ngapusi, bohong kalau ada orang kafir mengatakan senang kalau Islam itu maju, orang Islam itu maju, bohong. Ya, bohong. Al-Qur'an yukadzibu, Allah subhanahu wa ta'ala khalaqahum yukadzibu, Allah yang menciptakan mereka, Allah yang mendustakan omongan mereka. Wallahu, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala yakhtassu, ya, mengkhususkan, mengistimewakan, birahmatihi, rahmatnya, kepada mayyasha'u, siapa saja yang dia kehendaki, min dari ibadihi, dari para hambanya, bin nubuwati, ya, dengan berupa kenabian, war risalati, dan kerasulan. Memilih di antara manusia sebagai nabi dan rasul itu hak prerogatif Allah subhanahu wa ta'ala, hak mutlak Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Ya, biarpun mereka orang-orang kafir tidak senang, hal itu tidak bisa mencegah, ya, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Wallahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah dzu, pemilik al-ihsani, kebaikan, wal ata'i, dan pemberian, al-katsiri, yang berlimpah, al-wasi'i, yang luas. Wallahu dzul fadlil azim, Allah maha pemilik kebaikan dan pemberian yang sangat berlimpah dan sangat luas. Hasad, ya kan, orang-orang ahlu kitab, orang musyrikin, mereka itu dengki, hasad kepada orang Islam.
ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Betul ya? Ayat 106 ya. Tidak terasa sudah hampir selesai satu juz ini. Iya kan? Insyaallah. Ma nansah, ma tidaklah nansah, nubaddil. Tidaklah kami mengganti min dari ayatin, sebuah ayat, au nuziluha, kami hilangkan ayat itu, min dari al-qulubi, hati, wal adhani, dan pikiran, ini dari hafalan ya, dari hati dan pikiran seseorang, melainkan na'ti, kami datangkan, bi anfa'i, dengan na'ti bi anfa'a, melainkan kami datangkan bi anfa'a, dengan yang lebih bermanfaat, lakum, bagi kalian, minha, dari ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jenis apa? Nasakh. Apa artinya nasakh? Tabdil itu. Tabdil ayah bi ayah. Mengganti ayat dengan ayat yang lain. Ya. Lafzun wa hukman au hukman duna lafz. Mengganti satu ayat dengan ayat yang lain, lafaz sekaligus hukumnya, atau hukumnya saja bukan lafadznya, au lafzun duna hukmi, atau lafadznya saja bukan hukumnya. Ya, ini model pertama nasakh. Ya. Jadi ingat, nasakh itu artinya nasikh mansukh, ya. Nasakh itu artinya manansakh, itu tadi nansakh. Nasakh itu artinya apa? Ya, tabdil ayah bi ayah, lafzun wa hukman, au hukman duna lafadz, au lafadz duna hukum. Ya, mengganti satu ayat dengan ayat yang lain, ya, lafadz sekaligus hukumnya, atau hukumnya saja bukan lafadznya yang diganti, atau lafadznya yang diganti bukan hukumnya. Dalam mazhab ditambahi mutaakhir an, ya, ditambahi dengan ayat yang datangnya belakangan. Model pertama, na'ti bi anfa'alakum minha. Allah ganti dengan ayat dan hukum yang lebih bermanfaat bagi kalian. Atau na'ti, kami datangkan bimithliha, yang setara, yang sepadan dengan ayat yang kami hapus itu, fit taklifi, ya, dalam apa taklif? Dalam kepayahan, dalam beratnya menjalankan ayat tersebut, wa thawabi, dan pahala. Yang pertama diganti, model pertama diganti kepada ayat dan hukum yang lebih ringan, anfa'alakum. Yang kedua sama, ya, sisi berat dan ringannya sama, pahalanya juga sama. Ayat diganti dengan ayat, tetapi apa? Berat ringan dalam menunaikan ayat itu sama, antara yang diganti dengan penggantinya itu sama. Ini model kedua. Walikullin hikmatun, dan likullin, masing-masing hikmah, memiliki, likullin, masing-masing memiliki hikmah, masing-masing memiliki hikmah.
Model yang ketiga tidak disebut. Model yang ketiga tidak disebut apa? Lebih berat. Model yang ketiga lebih berat. Jadi ayat diganti dengan ayat yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala yang hukumnya lebih berat, pahalanya lebih besar. Masing-masing ada contohnya itu kan? Semua ada contohnya nanti di pelajaran usul fiqh. Ini tautiah. Ayat ini adalah apa? Muqaddimah. Muqaddimah itu apa? Batu loncatan. Ya, batu loncatan tangga. Allah ingin menurunkan sebuah hukum, merubah hukum sebelumnya. Ya. Allah hendak menurunkan sebuah hukum, merubah hukum sebelumnya. Maka diberi apa? Muqaddimah dulu. Karena itu sesuatu yang mengguncang apa? Ya, mengguncang iman. Bagi orang-orang yang du'afaul iman, bagi orang-orang yang lemah imannya itu mengguncang. Ya. Ini piye toh Muhammad itu enggak jelas. Kemarin suruh begini, sekarang suruh begitu. Orang kalau imannya lemah, ya begitu. Alam ta'lam dan ada kaitannya dengan orang-orang Yahudi, karena nanti orang-orang Yahudi yang mempersoalkan, mempermasalahkan penggantian hukum itu. Karena belum selesai berbicara tentang orang-orang Yahudi, ya Allah sudah berbicara tentang muqaddimah. Alam ta'lam ayuhan nabi, tidakkah engkau mengetahui ayuhan nabi, wahai nabi, anta wa ummatuka, engkau dan umatmu, annallaha, bahwa Allah Subhanahu wa taala qadirun, maha mampu, la ya'jizuhu, tidak ada yang mengalahkannya, syai'un, sesuatu apapun. Tidak ada yang mengalahkan Allah sesuatu apapun. Alam ta'lam anallaha ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Ama tidakkah alimta, engkau mengetahui, ayuhan nabi, wahai nabi, anta, engkau, wa ummatuka, dan umatmu, annallaha, bahwa Allah Ta'ala yang maha tinggi, huwa, adalah al-maliku, maharaja, al-mutasarrifu, yang mengatur, fis samawat, segala yang ada di langit, wal ardi, dan segala yang ada di bumi. Istifham apa ini namanya? Takriri. Istifham takriri, pertanyaan yang tidak butuh jawaban kecuali hanya setuju. Iya, iya. Tidakkah engkau tahu, wahai Muhammad, engkau dan umatmu, bahwa Allah itu maha mampu atas segala sesuatu? Iya. Tidakkah engkau tahu bahwa Allah itu tidak ada yang mengalahkannya sesuatu apapun? Iya. Tidakkah engkau tahu, wahai Nabi dan umatmu, bahwa Allah itu adalah maharaja? Iya. Maha mengatur segala yang ada di langit? Iya. Maha mengatur segala yang ada di bumi? Iya. Namanya apa? Istifham takriri. Istifham takriri. Yaf'alu ma yasha'u, Allah yaf'alu, akan berbuat ma, apa saja, yasha'u, yang dia kehendaki. Wa yahkumu, dan Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan ma, apa saja, yuridu, sesuai kehendaknya, sesuai keinginannya. Wa ya'muru, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ibadahu, manusia, hamba-hambanya, wa yanhahum, dan melarang mereka, kaifama, bagaimanapun syaa, sesuai kehendaknya. Wa alaihim, sedangkan kewajiban mereka,
at-ta'atu taat, wal qabulu dan menerimanya lahir batin, wal istislamu dan pasrah. Ini semua makna dari atau konsekuensi dari apa? Allah lahu mulkus samawati wal ard. Allah itu maha raja. Yang namanya raja ya bebas berbuat sekehendaknya, bebas memutuskan hukum sekehendaknya. Ya kan? Yang namanya raja punya hak untuk memerintah dan melarang rakyatnya. Dan rakyatnya wajib taat dan menerima dan pasrah. Ya. Wal ya'lam, dan hendaklah mengetahui man, siapa yang asa durhaka, an, bahwa laisa, tidak ada li ahadin, bagi seorang pun, min dunillah, dari selain Allah, min waliyin, penolong, satupun penolong, satupun pembela, yatawallahum, yang akan membela mereka, wala nasirin, tidak pula satupun penolong, yamna'uhum, yang melindungi mereka, menghalangi mereka, min azabillahi, dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wal ya'lam, ya, fil mudhari', dan ketahuilah man aso, wahai orang yang berbuat durhaka, begitu, seolah-olah begitu. Ketahuilah, ya, siapa yang berbuat durhaka, bahwa tidak ada seorang pun selain Allah yang akan membela dia. Tidak ada seorang pun selain Allah yang akan menolongnya, ya, melindunginya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan ayat yang ke 108 di pertemuan yang akan datang. Allahu taala alam, sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahirabbil alamin.